Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan SKPL beserta prototipe yang telah kami kerjakan. Jadi kami mendapat judul yaitu aplikasi yang digunakan untuk mencari lokasi apotek yang menyediakan obat tertentu. Jadi kami memberi nama aplikasi ini dengan nama WIFMED. SKPL ini akan menjelaskan seperti apa perancangan aplikasi WIFMED, mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. SKPL ini juga akan menjadikan acuan untuk melakukan tahapan berikutnya, yaitu tahapan perancangan. Tahapan perancangan juga akan didokumentasikan secara lengkap agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan sistem. Apotek adalah suatu tempat sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan serta menyimpan obat-obatan dan peralatan medis. Adapun tujuan pembuatan dokumen ini ialah untuk membantu memberikan gambaran dan penjelasan mengenai sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Selain itu, dokumen ini juga menyediakan spesifikasi kebutuhan dan fungsional yang dibutuhkan untuk proyek ini, seperti antarmuka, kebutuhan fungsional, dan non-fungsional. Kemudian ada ruang lingkup perangkat lunak. Dokumen ini berisi gambaran aplikasi yang akan dibangun, yang diberi nama dengan WIFMED. WIFMED ini adalah sebuah aplikasi mengenai suatu apotek yang menjual berbagai obat-obatan tertentu yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Adapun target audiens, 1. Pengembang. Pengembang ini adalah orang yang dapat menggunakan dokumen ini untuk menjadi acuan dalam pengembangan sistem terbaru nantinya. Yang kedua ada konsumen. Konsumen ini adalah orang yang akan memakai aplikasi ini. Yang ketiga ada tester, ialah orang yang dapat membantu dalam menjalankan aplikasi ini. Selanjutnya ada definisi, istilah, dan singkatan. Yang pertama ada SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dua ada SKPL WIFMED, adalah kode yang digunakan untuk mempresentasikan kebutuhan pada WIFMED nantinya. 3 ada DFD atau data flow diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran data yang ada pada perangkat lunak. Yang keempat RD atau Entity Relationship Diagram yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Yang kelima ada UML, adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek. Selanjutnya ada HTML, kepanjangan dari Hypertext Markup Language, merupakan sintak bahasa yang digunakan dalam World Wide Web atau WWW. Selanjutnya ada CSS atau Cascading Style Sheet, merupakan bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web, sehingga akan lebih terstruktur. Selanjutnya ada PHP atau Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa script yang disisipkan ke dalam HTML. Tentang perangkat lunak, WIFMED adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pencarian terhadap obat-obatan yang berada di apotek tertentu dengan cara memasukkan kata kunci jenis obat yang akan dicari. Tentunya WIFMED memerlukan kerjasama antar apotek yang ada di Banda Aceh, di mana setiap data apotek dan data obat diambil berdasarkan kerjasama dengan pihak pemilik perangkat lunak. Perangkat lunak ini dikelola oleh super admin yang selaku penyedia layanan. Kemudian ada pihak admin yang akan mengelola data obat-obatan apa saja yang terdapat pada suatu apotek tertentu. Kemudian ada user sebagai pengguna yang dapat melakukan pencarian obat berdasarkan ketersediaannya di suatu apotek. Baik, perkenalkan nama saya Nora Rizkina. Saya akan melanjutkan penjelasan SKPL aplikasi WIFMED, di mana aplikasi WIFMED ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mencari apotek atau toko obat dengan kata kunci jenis obat tertentu. Nah,
Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang fungsi-fungsi perangkat lunak, di mana aplikasi ini memiliki 13 fungsi, dan fungsi ini diberikan kode SKPL WiFMate 01 seperti login ini. Ini gunanya untuk memudahkan klasifikasi setiap pengguna. Dan juga dalam aplikasi ini terdapat 3 pengguna. Yang pertama ada super admin, admin apotek, dan juga pasien dan masyarakat. Jadi setiap fungsi ini diberikan kode SKPL WiFMate 01, SKPL WiFMate 02, dan seterusnya untuk memudahkan klasifikasi setiap penggunanya dalam hal akses. Misalnya super admin dia dapat mengakses SKPL WiFMate 01, di mana SKPL WiFMate 01 ini merupakan login. Jadi sebelum si super admin masuk ke dalam aplikasi, dia harus login terlebih dahulu menggunakan email dan juga password. Kemudian yang kedua, SKPL WiFMate 02. Si super admin dapat mengkonfirmasi atau memverifikasi admin apotek yang sudah mendaftar atau registrasi. Jadi si super admin ini orang yang memverifikasinya. Kemudian yang ketiga, SKPL WiFMate 04. Si super admin ini dapat menambah akun apotek. Kemudian SKPL WiFMate 05, setelah menambah akun apotek, super admin ini juga dapat menghapus akun apotek yang sudah tidak bekerja sama lagi dengan PT Nona Mori Pharmaceutical Industries ini, yaitu dengan kode SKPL WiFMate 05. Kemudian super admin juga dapat mengakses SKPL WiFMate 06, di mana dia dapat menambahkan admin yang bekerja di masing-masing apotek. Jadi apotek itu terdapat admin, bisa jadi adminnya itu lebih dari satu orang. Nah, yang dapat menambahkan admin itu adalah super admin. SKPL WiFMate 07, setelah menambah admin, si super admin juga dapat menghapus admin. Kemudian yang ke-7, SKPL WiFMate 08. Selain menambah dan menghapus, si super admin ini juga dapat melihat detail-detail setiap apotek yang dikelola oleh admin. Setelah itu yang terakhir yaitu SKPL WiFMate 13, di mana si super admin bisa logout ataupun keluar dari aplikasi itu dengan adanya fungsi logout. Nah, kemudian fungsi-fungsi yang lain ini dapat diakses oleh admin apotek dan juga pasien. Admin apotek dapat juga mengakses SKPL WiFMate 01, di mana dia harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam aplikasi. Sesudah itu, SKPL WiFMate 03, admin apotek register atau mendaftar ke aplikasi WiFMate. Kemudian si admin apotek juga dapat mengakses SKPL WiFMate 09. Itu dia dapat menginput ataupun menambahkan stok obat-obatan, dapat menambah obat yang tersedia di dalam apotek ke dalam sistem WiFMate. Kemudian yang keempat, SKPL WiFMate 10. Admin apotek dapat mengubah detail obat, karena yang dapat mengubah jenis obat-obatan di setiap apotek itu adalah admin apotek, sedangkan super admin dan pasien hanya dapat melihat saja setelah dimasukkan oleh admin apotek ke dalam apotek tersebut. Yang kelima, SKPL WiFMate 11, di mana si admin apotek dapat melihat detail obat yang tersedia apa saja, terus informasi lokasi apoteknya apa. Nah, kemudian SKPL WiFMate 13, admin setelah login juga dapat logout seperti super admin. Nah, kalau untuk pengguna yang ketiga, pasien atau masyarakat, dia tidak ada logout, dia tidak ada login, dia cuma masuk ke aplikasi hanya untuk melihat detail obat yang tersedia di apotek dan juga mencari jenis obat yang dibutuhkan, yaitu mencari lokasi apotek dengan menggunakan kata kunci tertentu. Misalnya dia mencari paracetamol, maka dia ketik paracetamol itu terdapat di apotek mana, semua lokasinya tersedia. Dan akses yang dimiliki oleh pasien itu SKPL WiFMate 11 dan SKPL WiFMate 12. Nah, selanjutnya lingkungan operasi perangkat lunak yang dibutuhkan oleh WiFMate yaitu klien. Pertama, sistem operasinya Microsoft Windows, internet, dan web browser. Dan servernya sistem operasi Microsoft Windows, database management sistemnya itu MySQL, servernya XAMPP, dan web browser. Dan batasan desain dan implementasi dari WiFMate ini yaitu user, pasien atau masyarakat itu hanya dapat mencari lokasi apotek berdasarkan obat yang dicari, seperti dia butuh bodrek, jadi dia ketik bodrek di pencarian bodrek itu terdapat di apotek mana.
itu akan keluar apotek-apoteknya beserta lokasi-lokasinya. Kemudian yang ketiga, hanya super admin yang dapat menghapus dan menambahkan admin apotek, sedangkan si admin cuma dapat menginput data obat dan informasi lokasi apotek sendiri. Kemudian adapun dokumentasi WIFMED, dia terdapat menu help. Pada website ini disediakan fitur help di mana para pengguna dapat mengakses jika mengalami kesulitan dalam penggunaan website. Juga terdapat buku panduan sebagai tutorial dalam mengakses website. Selanjutnya ada kebutuhan antar muka eksternal. Ini hanyalah screenshotnya, nanti detailnya akan didemokan aplikasi. Biasanya terdapat beberapa bagian seperti login, verifikasi, tambah akun, hapus akun, tambah admin, hapus admin, dan editor aktif. Di sini bisa dikendalikan oleh support admin, yaitu oleh tabungan nomor aplikasi, dan juga untuk bagian login, di sini login bisa diakses oleh admin, yang kemudian admin bisa bekerjasama dengan super admin juga, sama-sama bisa mengakses untuk bagian login. Dan kemudian admin mempunyai akses untuk input obat, mengubah daftar obat, dan melihat detail obat. Dan juga di situ admin dan super admin sama-sama bisa workout. Ya, ada pasti karena setelah login bisa pasti ada workout juga. Nah, kemudian untuk user ini adalah customer. Nanti customer bisa mengakses dua tempat halaman, yaitu mencari nama obat dan melihat daftar obat yang tersedia gitu. Jadi di super admin ini adalah yang membuat aplikasi ini. Admin adalah pihak para pemilik apotek atau toko obat, dan user sebagai customer. Adapun beberapa use case seperti di bawah ini, yaitu penggunaan seperti login. Nah, tampilan formnya itu ada email dan password sebagai halaman utama. Adapun verifikasinya selanjutnya ialah super admin. Di super admin tentunya sama kedua halaman utama atau login. Seperti di bawah ini juga ada new register, super admin, melakukan configuration, seperti misalnya pendaftaran. Nah, itu ada pengisian nanti yang datanya itu akan dikirimkan ke super admin untuk diverifikasi. Ada pula tambah akun bagi super admin, nanti bisa mengembangkan akun admin. Nah, di sini juga ada formulir pendaftaran yang diisi sebagai daftar. Juga hapus akun yang dikelola oleh super admin. Ada lagi tambah admin, tambah super admin, hapus admin. Detail apotek juga sudah bisa dilihat oleh super admin. Mengubah detail obat oleh admin, melihat obat detail obatan oleh admin juga, obat tertentu oleh user atau customer, dan logout oleh admin. Nah, adapun kebutuhan yang di sini. Kebetulan operasional di sini adapun yang poin pertama adalah availability, ketersediaan aplikasi yang bisa diakses kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu oleh pengguna, oleh user, pengguna atau customer. Yang kedua adalah reliability, yaitu penggunaan aplikasi termasuk teknisi dan kondisi dan kebutuhan hardware lainnya. Selanjutnya adalah ergonomi, yaitu aplikasi ini memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi bagi pengguna. Aplikasi ini dibangun dengan antarmuka pemandangan yang mudah dimengerti, indah dilihat, konsisten, serta mudah dioperasikan dan tidak membingungkan user atau pengguna atau customer. Soalnya adalah portability, yaitu keberpindahan aplikasi sehingga mudah dapat diakses oleh device, sistem operasi, dan browser. Selanjutnya ada memori, aplikasi ini bersifat ringan dan tidak membutuhkan memori yang tinggi sehingga dapat dijalankan dengan komputer spesifikasi rendah.
karena dengan halaman-halaman dan tampilan-tampilan yang tidak begitu berat. Yaitu sebenarnya adalah response time, kecepatan aplikasi karena didesain melayani pengguna tidak berlebih-lebihan di bagian desainnya tersebut. Misalnya ada terakhir adalah security, yaitu aplikasi dalam melindungi data dan di dalamnya dikarenakan memiliki password yang rentan terhadap berbagai macam akses dan penyalahgunaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulfi Fatal Khair. Di sini saya akan mempresentasikan demo dari aplikasi yang sedang kami kembangkan, yaitu Wavement. Langsung saja kita masuk ke localhost. Oke, berikut ini adalah halaman index atau halaman home dari interface bagian user. Nah, jadi untuk masuk ke halaman ini kita tidak perlu login, hanya perlu berkunjung ke websitenya saja, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, sini di bagian header ada logo dari website kami yaitu Wavement, dan di sini juga ditampilkan menu-menu yang tersedia pada bagian user. Ada menu home, menu search, contact us, dan login. Sini juga ada slider berisi foto-foto yang bisa diubah. Jadi Wavement ini adalah singkatan dari Where I Can Find My Medicine. Nah, di sini juga ada About Us berisi informasi tentang website ini. Sekarang kita akan masuk ke menu search. Jadi menu search ini adalah fungsi utama dari bagian user, yaitu untuk mencari obat. Nah, sini kita bisa mencari obat atau mencari apotek. Nah, misalkan di sini kita akan mencari obat A. Ini sebagai contoh saja. Nah, kita tekan search, maka akan ditampilkan apotek yang menyediakan obat A tersebut. Nah, sini ada 3 apotek. Nah, di sini kita bisa memilih apotek mana yang akan kita lihat. Misalkan sini kita memilih apotek yang paling atas ini. Kita pilih info, maka akan ditampilkan informasi dari apotek ini, mulai dari jam kerjanya, alamatnya, nomor teleponnya, fax, dan email. Kemudian sini juga tersedia list obat yang tersedia pada apotek ini. Kita tekan back, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kita masuk ke halaman kontak us. Di sini berisi form untuk mengisi pesan berupa nama, email, nomor HP, dan pesan yang akan kita kirimkan. Kita tekan submit, maka pesan ini akan dikirimkan ke super admin. Oke, sekarang kita akan beralih ke menu login. Jadi saat kita akan login, kita akan diberi pilihan untuk login sebagai admin atau super admin. Nah, sini kita akan mencoba untuk login sebagai admin terlebih dahulu. Sini jika kita belum memiliki akun, kita bisa melakukan register. Untuk melakukan register, pilih opsi yang di bawah ini, join us. Akan ditampilkan form untuk melakukan registrasi akun, berisi username, email, password, dan verifikasi password. Jika semuanya sudah diisi, pilih klik sign up, maka akun Anda akan didaftarkan. Jika akun sudah terdaftar, pilih go and login untuk melakukan login. Karena di sini websitenya masih berupa front end atau prototype dan belum ada bagian back end dan database-nya, maka di sini kita memilih demo sebagai alternatif. Berikut ini adalah tampilan home dari interface bagian admin. Tampilannya sama saja, yang membedakan hanya bagian menu ini. Untuk bagian admin cuma ada bagian My Store. Bagian My Store ini fungsinya untuk melihat apotek dari admin ini. Di sini sebagai admin kita bisa
mengedit dan menambahkan apotek pada mengedit informasi apotek dan menambahkan obat pada apoteknya. Misalnya di sini kita milih edit, maka akan diberikan form untuk mengisi data yang baru. Ada jam kerja, alamat, telepon, fax, dan email. Jika kita sudah mengisi data yang baru, pilih submit, maka data di sini akan diperbarui. Di sini kita juga bisa menambahkan obat. Untuk menambahkan obat, pilih tombol tambah ini. Di sini kita bisa menambahkan nama obatnya dan jumlah dari obat yang ingin ditambahkan. Jika sudah, kita pilih tambahkan, maka obat akan ditambahkan. Di sini juga kita bisa memilih hapus untuk menghapus obat. Pilih hapus, maka obat yang tersedia di list ini akan terhapus. Ini adalah tampilan jika admin tersebut sudah memiliki apotek. Jika admin ini belum memiliki apotek, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, Anda masih belum mendaftarkan apotek. Nah, sebagai admin, sini kita bisa menambahkan apotek kita sendiri. Pilih daftar. Nah, maka kita bisa mengisi informasi dari apotek kita berupa jam kerja, alamat, telepon, fax, dan email. Kita pilih submit. Nah, maka kita tinggal menunggu apotek kita tadi diverifikasi oleh super admin. Kemudian masuk ke kontak us, sama seperti kontak us pada bagian user. Di sini ada nama, email, nomor HP, dan pesan yang ingin dikirimkan. Sekarang kita logout sebagai super admin. Kita akan mencoba login sebagai super admin. Untuk halaman loginnya sama. Yang membedakannya dengan admin adalah untuk super admin itu tidak bisa melakukan registrasi akun, karena akun dari super admin itu sudah disediakan khusus. Sini juga belum bisa login, dan sebagai alternatif kita pilih demo. Pada halaman home-nya juga sama seperti pada interface sebelumnya. Yang membedakan hanya pada menu ini. Untuk menu pada bagian admin, untuk menu pada bagian super admin adalah store list dan request. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian store list. Jadi store list ini adalah berisi list apotek yang sudah terdaftarkan pada Wifmed. Nah, sini ada apotek-apotek yang sudah didaftarkan. Sebagai super admin, kita bisa melihat informasi dari apotek atau menghapus apotek tersebut. Misal kita memilih info, maka akan ditampilkan informasi dari apotek tersebut berupa informasi apoteknya dan juga obat yang tersedia pada apotek tersebut. Sini juga kita bisa menghapus apotek yang sudah didaftarkan. Sekarang kita masuk ke menu request. Di menu request ini adalah berisi list apotek yang sedang didaftarkan oleh admin, tetapi belum diverifikasi oleh super admin. Nah, jadi sebelum apotek itu terdaftar pada Wifmed ini, perlu verifikasi terlebih dahulu dari super admin. Sini super admin bisa melihat info dari apotek ini. Karena belum didaftarkan, jadi yang tampil hanya informasi apoteknya. Obatnya itu belum bisa ditambahkan. Jadi di sini kita bisa pilih terima, maka apotek ini akan terdaftar pada Wifmed, dan kita sebagai super admin kita juga bisa menolak registrasi dari apotek ini. Oke, mungkin hanya sekian untuk demo website kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.